Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan sebuah kisah menarik tentang perjuangan tim sepak bola terburuk yang menempati ranking terakhir pada persepakbolaan dunia, yang kemudian mencoba bangkit dari keterpurukan bersama pelatih hebat, namun memiliki citra yang kurang baik karena beberapa hal yang terjadi di lapangan pertandingan. Kisah ini dikemas dalam film berjudul Next Goal Wins yang dirilis pada tahun 2023. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan pertandingan sepak bola kualifikasi Piala Dunia pada tahun 2001. Pertandingan tim sepak bola Australia melawan Samoa Amerika yang kemudian menjadi kekalahan terburuk dalam persepakbolaan dunia dengan skor 31-0. Kemalangan tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya, pada tahun 2011, pertandingan diawali dengan semangat tim yang penuh. Namun, hasil dari babak pertama kacau. Tim sepak bola Samoa Amerika tidak mencetak satu gol pun. Hal ini membuat Tavita Taumua, Presiden Federasi Sepak Bola Samoa Amerika, turun langsung memberikan semangat pada tim dengan mengatakan bahwa dia percaya pada tim sepak bola Samoa Amerika akan berhasil mencetak gol pada pertandingan babak kedua dan bahkan bertaruh dengan Presiden Federasi dari pulau lain untuk menggambar payudara pada wajahnya. Pertandingan hari itu berakhir dengan 11 gambar payudara pada wajah sang Presiden Federasi Sepak Bola, sekaligus dipecatnya S sang pelatih tim sepak bola Samoa Amerika oleh Tavita sendiri. 4 minggu sebelum kualifikasi Piala Dunia, pada malam itu terjadi keributan di rumah Tavita. Terpuruknya tim sepak bola Samoa Amerika membuat istri Tavita ikut cemas, membuatnya bertindak berani mencari pelatih dari luar Samoa Amerika, yang mana hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya karena dianggap pengkhianatan. Di waktu yang bersamaan, terjadi pula ketegangan di Federasi Sepak Bola Amerika. Seorang pelatih sepak bola bernama Thomas Rongen saat itu sedang disidang dengan pilihan kehilangan pekerjaan atau menjadi pelatih untuk tim sepak bola Samoa Amerika. Awalnya, Rongen menolak karena merasa pengalaman dan kemampuannya yang hebat tidak cocok untuk tim dengan ranking terbawah. Namun Rongen berhasil diyakinkan bahwa tawaran untuk menjadi pelatih di tim sepak bola Samoa Amerika bukan hal buruk, bahkan sebuah jalan untuk menemukan hal baru. Dengan membawa satu koper dan tas ransel pada bahu, Rongen tiba di Bandara Samoa Amerika dan disambut oleh wartawan yang meliput untuk acara Who's the Plans. Dengan penuh percaya diri, Rongen menyampaikan bahwa dengan keterampilannya yang baik dan pengalamannya, ia akan membawa perubahan pada tim sepak bola Samoa Amerika. Sambutan juga dilakukan oleh Tavita dan tim sepak bola Samoa Amerika yang dengan serentak menyanyikan lagu sambutan. He's originally from Europe. Okay guys, go for a walk. Your chariot awaits. Take it easy, let move. Di perjalanan menuju tempat yang akan ditinggali Rongen, ia didampingi langsung oleh Tavita dan diceritakan hal-hal tentang Samoa Amerika selayaknya pemandu wisata. Setelah beberapa hari bersantai di lingkungan baru, tibalah Rongen di lapangan untuk hari pertama melakukan pelatihan pada tim sepak bola Samoa Amerika. Dia datang dengan gaya yang unik bersama dengan seorang anak bernama Armani yang ditemuinya di pantai beberapa waktu lalu. Setelah mengkritik gaya pelatihan yang dilakukan S, hal pertama yang diajarkannya adalah kebugaran dan kedisiplinan. Namun, di tengah-tengah latihan, seluruh anggota tim kehilangan fokusnya karena kedatangan pemain berambut panjang dan cantik. Dia bernama Jaya yang baru saja berlibur dari Hawaii. Rongen kira pemain itu adalah seorang perempuan. Ternyata dia adalah seorang laki-laki yang dibesarkan selayaknya perempuan. Rongen perlu mengetahui anggota yang ia miliki saat ini. Latihan pun dilanjut dengan koreksi pada setiap pemain. Rongen dan S duduk bersama di kursi penonton untuk mengamati permainan seraya mencari tahu siapa saja yang ia punya di tim ini dengan bertanya pada S selaku pelatih sebelumnya. Usai mencari tahu dan merasa cukup, Rongen pergi begitu saja dan mempercayakan keberlanjutan latihan hari ini pada Armani. Ia memberikan perintah pada seluruh anggota tim untuk mengikuti perintah Armani.
Ronggan tidak baik-baik saja setelah melatih tim sepak bola Samoa Amerika dan memutuskan untuk merenung di pantai. Di tengah lamunannya, ia dihampiri seorang wanita yang memungut kaleng. Wanita itu seperti mengetahui perasaan dan isi pikiran Ronggan. Ia mengajak Ronggan berbicara dan berusaha menghiburnya. Oleh karenanya, Ronggan menyadari satu hal. Pertemuan dengan seorang wanita itu sedikit menginspirasi. Ronggan datang lagi pada pelatihan selanjutnya dengan membawa visi dan misinya dengan percaya diri. Akan tetapi, latihan kali ini pun masih kacau. Pada permainan kali ini, Ronggan memperhatikan Jaya yang terus-menerus bermain sambil membetulkan rambut panjangnya yang membuat ia terlihat tidak fokus dan mengacaukan permainan. Hal ini terus menyulut emosi Ronggan sang pelatih. Mengingat waktu menuju kualifikasi semakin menyempit, ia hanya memiliki waktu selama 3 minggu sebelum kualifikasi. Pertikaian tidak dapat dihindari. Ronggan yang kesal sambil menyebutkan nama asli Jaya, yaitu Johnny. Begitu pula dengan Jaya, ia tidak suka seseorang memanggilnya dengan sebutan itu. Jaya mendekati Ronggan, menarik kerah dan mendorongnya sampai jatuh ke tanah. Johnny. It's a coach. I'm all right. Di hari lain, Ronggan pergi ke restoran dan malah bertemu dengan Tavita, sang presiden Federasi Sepak Bola. Tavita pun memanfaatkan momen dengan menanyakan perkembangan tim. Seraya menjawab pertanyaan Tavita, Ronggan disuguhi hidangan khas Samoa Amerika yang ternyata penuh makna. Bagi Ronggan, tim ini merupakan tim sepak bola dengan pemain terburuk. Namun, ia meyakini memiliki metode khusus untuk menanganinya, namun hal ini akan berjalan apabila ada kerjasama yang baik dan ia merasa tidak dapat mewujudkannya. Sang presiden pun tidak mau kalah. Ia menjelaskan makna dari hidangan yang disantap Ronggan dan menganalogikan dengan situasi tim sepak bola Samoa Amerika. Menurut Tavita, mereka memiliki cara tersendiri untuk bermain, dan mereka juga memiliki sebuah tradisi yang tidak bisa lepas. Ia menyimpulkan yang diperlukan antara sang pelatih dan pemain tim adalah tujuan yang sama. Hal tidak terduga mulai terjadi. Samoa Amerika ini memang menarik. Tidak sengaja sewaktu dalam perjalanan, Ronggan dihentikan oleh polisi yang sedang berpatroli. Polisi itu bernama Rambo. Namun ada hal yang mengejutkan di sini. Sesaat polisi itu menunjukkan emosinya, tiba-tiba dia menendang kaleng dan kaleng itu langsung masuk ke tempat sampah. Akhirnya, Ronggan tertarik untuk merekrutnya. Just more angry at my Manco 2 scan. It's a hell of a right foot you got there, Rambo. Pada latihan berikutnya, mengajak seluruh tim mendaki gunung yang terlihat dari lapangan. Namun saat akan memulai perjalanan, lonceng berbunyi dan seluruh pemain tim menghentikan aktivitasnya lalu terdiam dan berdoa. Latihan terganggu lagi dan belum bisa maksimal. Now we're making some progress. Wait. What's going on? That means curfew. It's time to pray. What? Okay. I'll pray for you. When did that ever work? Gangguan untuk pelatihan tidak hanya cukup sampai di sini. Saat Ronggan sedang berkonsultasi dengan Tavita mengenai rencana pelatihan untuk hari berikutnya, ia diberitahu bahwa seluruh pemain tim tidak akan melakukan latihan pada hari Minggu karena akan melakukan peribadatan. Hal ini membuat amarah Ronggan meledak lagi. Ronggan sendiri memiliki reputasi yang kurang baik. Beberapa kali ia kerap menunjukkan emosinya secara langsung pada saat pertandingan, bahkan sampai menentang wasit. Namun, para anggota tim meyakini bahwa saat ini Ronggan sebagai pelatihnya sudah berbeda. Tidak lama terdengar suara keributan antara Tavita dan Ronggan dari dalam ruangan oleh seluruh anggota tim sepak bola Samoa Amerika yang sedang menikmati hidangan makanan mereka. Perdebatan tersebut bukan karena kedua gagasan yang masih belum bisa menyatu. Tavita sendiri menyampaikan bahwa mereka sangat menghormati keberadaan Ronggan sebagai pelatih dan ingin tim sepak bola Samoa Amerika belajar darinya tanpa meninggalkan adat istiadat mereka. Akan tetapi, menurut Ronggan, cara yang dilakukan oleh tim sepak bola Samoa Amerika selama ini salah. Perdebatan ini membuat Ronggan merasa sangat kesal dan memutuskan untuk menyerah saja. Ia pergi meninggalkan ruangan dan bergegas menghubungi rekannya yang berada di Federasi Sepak Bola Amerika untuk menyatakan bahwa ia resmi berhenti menjadi pelatih. Lagi-lagi Ronggan tertampar. Percakapannya di telepon membuatnya tersadar bahwa ia tidak memiliki tempat lain selain menjadi pelatih tim sepak bola Samoa Amerika. Latihan selanjutnya dilakukan tanpa kehadiran Ronggan dan dipimpin oleh sang presidir federasi yaitu Tavita.
Mereka mengawali latihan dengan berdoa dan berharap sang pelatih mau bergabung kembali untuk membantu tim sepak bola Samoa Amerika mencetak gol. Ronggan yang tidak datang pada pelatihan ternyata sedang bersantai dan merenung. Tidak lama ia kedatangan tamu, yaitu Jaya. Maksud kedatangannya tidak lain adalah untuk meminta maaf atas pertengkaran mereka tempo lalu dan ingin menyampaikan dukungannya agar sang pelatih mau kembali pada tim. Mereka mulai membahas persepakbolaan tim Samoa Amerika dengan menonton tayangan-tayangan terdahulu dan mulai menemukan pemain-pemain unggulan yang sudah pensiun untuk mengisi kekurangan tim sepak bola Samoa Amerika. Langkah selanjutnya adalah mencari para pemain yang sudah Ronggan pilih saat menonton tayangan pertandingan bersama Jaya tadi. Dimulai membujuk Nicky Salapu, seorang penjaga gawang yang cukup terkenal karena skor kekalahan 31-0. Namun mereka tidak berhasil membuat Nicky bergabung. Dilanjutkan dengan mendatangi satu persatu pemain lain dengan ajakan yang sama untuk bergabung dengan tim sepak bola Samoa Amerika. Alhasil, beberapa di antaranya turut bergabung dan mulai mengikuti latihan termasuk Ronggan yang sudah mulai melatih tim lagi. Tidak lupa, Ronggan mendatangi Daru dan meminta bekerja sama selama ia menjadi pelatih tim sepak bola Samoa Amerika, karena Ronggan menyadari Daru tidak menyukainya. Setelah semua berkumpul, Ronggan mulai membuat formasi tim saat di lapangan nanti. Ronggan menjelaskan pada tim strategi yang nantinya akan mereka gunakan. Ia menekankan selalu banyak jalan, namun tujuan permainan ini hanya satu. All roads lead to Rome. This is where we want to go. What is this shit? Get Sharpie. Get me another board. Wax on. Wax off. Get up. Hari demi hari, perkembangan tim sepak bola Samoa Amerika mulai terlihat baik. Kekompakan yang mulai terjalin pada setiap latihan, chemistry antara Ronggan dan tim mulai terlihat indah. Saat berlatih, seluruh tim selalu berusaha mendaki gunung demi membangkitkan semangat mereka. Perlahan, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya berhasil mencapai puncak gunung. Sesampainya di atas, Ronggan memberikan motivasi untuk para pemain. Setelah berhasil mencapai puncak gunung, mereka semua merasa sangat bahagia. Beramai-ramai diangkatnya Ronggan dan bergegas turun dari puncak gunung. Meskipun waktu seleksi pertandingan semakin sempit, seluruh anggota tim tetap bersenang-senang dengan bermain di pantai. What a beautiful day, we give thanks for the beauty outside. Tibalah hari di mana tim sepak bola Samoa Amerika akan berangkat. Sebelumnya, mereka berkumpul di gereja untuk pelepasan. Saat di bandara, keberangkatan tim sepak bola Samoa Amerika diliput langsung oleh Who's on the Plains. Mereka kompak dan penuh semangat untuk melakukan pertandingan. Setibanya di penginapan, seluruh anggota tim mulai menempatkan diri pada tempat yang sudah disediakan. Di tengah kesibukan, muncullah tim sepak bola Tonga. Kedatangan mereka tidak lain untuk mengejek dan membuat situasi tidak menyenangkan. Namun, tim sepak bola Samoa Amerika tidak terbawa situasi dan berhasil tetap tenang. Sama halnya dengan Ronggan dan Tavita, mereka juga mendapatkan ejekan dari pelatih lain saat perjamuan di mana seluruh pelatih dan jajarannya berkumpul. Ronggan diolok-olok oleh dua orang rekannya dengan ditunjukkannya tato 31-0 pada perut salah satu rekannya. Tidak lama setelah itu, Ronggan diajak mengobrol oleh Alex, sang atasannya di federasi. Sambil melihat para pemain dari balkon, Alex pun sama saja dengan orang lain. Ia mengatakan bahwa tidak ada harapan untuk tim sepak bola Samoa Amerika meskipun Ronggan sudah berusaha keras. Tidak ada yang mengakui kemampuan tim sepak bola Samoa Amerika. Mereka tetap dipandang buruk dan lemah oleh tim sepak bola negara lain dan bahkan pelatih manapun. Tidak ada yang mengakui bakat tim sepak bola Samoa Amerika selain Ronggan dan Tavita. Saat tim sepak bola Samoa Amerika melakukan latihan dan pemanasan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Nicky Salapu yang memutuskan bergabung dengan tim pada detik-detik terakhir sebelum pertandingan, membuat tim semakin lengkap. Ronggan dan seluruh anggota tim sangat senang dengan kedatangan Nicky dan menyambutnya dengan hangat. Di tengah kebahagiaan ini, mereka berpapasan dengan tim sepak bola Tonga yang akan menjadi lawan main pertandingan nanti. Kedua tim saling menunjukkan taringnya dan tim sepak bola Tonga masih saja meremehkan tim sepak bola Samoa Amerika.
a few hours we will see you on the field with Tonga! Tonga, move it out! Beberapa menit sebelum pertandingan, seluruh tim sepak bola Samoa Amerika berkumpul di ruangan. Rongen sebagai pelatih meminta salah satu pemain untuk mengisi dengan bercerita hal yang positif dan membangun. Namun di sela-sela bercerita, rupanya mereka kehabisan waktu dan diberitahu bahwa permainan akan segera dimulai. Saat itu juga, Rongen baru tersadar bahwa Jaya, sang kapten pertandingan hari ini, tidak berada bersama mereka. Rongen bergegas mencari dan menemukan Jaya sedang tidak baik-baik saja sambil menangis di kamar mandi. Karena ia kehabisan hormon yang rutin dikonsumsi sebagai andalannya selama ini yang membuat dirinya selama ini percaya diri sebagai laki-laki dan sebagai pemain sepak bola. Jaya merasa takut dan cemas atas pertandingan orang lain terhadapnya nanti. Rongen segera menghibur serta meyakinkan bahwa Jaya sangat hebat. Ia sudah melakukan banyak hal besar dengan menginspirasi rekan timnya sehingga menjadi tim yang hebat seperti saat ini. Dengan penuh semangat, tim sepak bola Samoa Amerika menyanyikan lagu sebelum pertandingan. Pertandingan ini sangat dinanti seluruh warga Samoa Amerika. Waktunya membuktikan pada seluruh dunia bahwa tim sepak bola Samoa Amerika mampu bangkit dari keterpurukan. Pertandingan dimulai, Rongen terus mengawasi jalannya permainan. Rongen memberikan arahan dan tekanan-tekanan pada pertandingan babak pertama ini. Di mata Rongen, para pemain sangat payah dalam menjalankan permainan. Alhasil, permainan di babak pertama ini tidak berjalan baik dan bisa dibilang kacau. Membuat Rongen sebagai sang pelatih mengeluarkan emosinya di lapangan pertandingan seperti yang dilakukannya tempo lalu. Rongen terlihat membanting kursi, melempar kotak penyimpanan es, berteriak dan memaki. Melihat hal tersebut membuat pelatih tim sepak bola Tonga merasa senang. Bagi tim sepak bola Samoa Amerika, kekacauan terus berlangsung sampai akhir babak pertama. Mereka harus menerima kekalahan di babak ini dengan skor 0-1 dari tim sepak bola Tonga. Let's go, Rambo! Semuanya berkumpul pada suatu ruangan. Rongen kembali menunjukkan amarahnya pada tim saat jeda sebelum pertandingan babak kedua berlangsung. Ia menanyakan kemana hasil latihannya selama ini, namun para pemain menjawab bahwa mereka tidak menikmati permainan dan terlalu banyak tekanan di dalamnya. Rongen merasa semakin frustasi. Ia pergi meninggalkan ruangan dan memutuskan untuk benar-benar menyerah terhadap tim. Bagi Rongen, kali ini ia harus benar-benar meninggalkan pulau ini. Tavita mengejar Rongen dan sekali lagi ia berusaha membujuk Rongen. Ia meyakinkan Rongen bahwa ia ingin semuanya bahagia. Rongen sendiri menegaskan bahwa keinginan Tavita tidak akan terwujud. Rongen merasa para pemain tidak pernah mendengarkan Rongen. Tavita menepi semua ucapan Rongen. Ia menegaskan bahwa Rongen tidak menyatu dengan tim, pikirannya tidak fokus. Meskipun Rongen di sini bersama tim sepak bola Samoa Amerika, namun pikirannya entah di mana. Sebagai penutup, Tavita menyuruh Rongen untuk tetap bersama tim hingga akhir. Jika memang Rongen menyerah, ia tidak boleh kalah sendirian, namun kalahlah bersama tim sepak bola Samoa Amerika. Di ruangan, para pemain sedang terdiam dan sibuk dengan pikirannya sendiri. Rongen tiba-tiba masuk dan menghapus tulisan di papan tulis lalu menggantinya dengan emoji tersenyum. Ia mulai berbicara hal-hal yang baik, menjelaskan alasan mengapa ia menjadi pemarah, yaitu karena kematian anaknya. Lalu ia mendukung para pemain dengan menyuruhnya untuk bermain dengan cara mereka sendiri. Boleh melakukan apapun yang mereka inginkan dan tidak perlu mendengarkan Rongen lagi. Karena menurut Rongen, mereka sudah hebat sejak awal dan tidak membutuhkan Rongen. Pertandingan babak kedua diikuti dengan santai oleh Rongen. Bahkan ia menikmati pertandingan sambil memakan ayam goreng. Selain itu, para pemain terlihat berbeda. Mereka lebih menikmati permainan hingga akhirnya berhasil mencetak gol. Life is good.
Rambo yang melihat penjaga gawang meninggalkan gawang langsung menendang bola ke arah gawang dan dibantu oleh rekannya yang lain. Pertama kalinya tim sepak bola Samoa Amerika mencetak gol. Semua merasa senang dan bersorak selayaknya mendapatkan kemenangan dalam pertandingan. Bahkan Tavita terlihat kehilangan kesadaran karena terlalu senang. Ketegangan masih berlanjut karena tim sepak bola Tonga hampir mencetak gol kembali. Namun Nicky, sang penjaga gawang, dan Jaya berhasil menepis bola dari dekat gawang. But it was different. Over a great cross. He fumbled it. And then slid in at the last minute and hooked the ball off the line, saving a certain goal. Didn't have any option. Clear penalty. Rupanya, mereka masih harus menghadapi situasi yang mencekam dengan adanya tendangan bebas oleh tim sepak bola Tonga. Kali ini, Nicky harus menghadapinya sendiri. Walaupun ia sempat teringat dengan kejadian masa lampau, skor 31-0 masih menjadi bayang-bayang yang menghantui. Ada ketakutan dan ketegangan yang dirasakan Nicky. Namun inilah saatnya membuktikan pada dunia bahwa dia bisa. Sangat membahagiakan, Nicky berhasil mencegah bola masuk. All of it. Say it. I'm Nicky Salapu. Di penghujung pertandingan, tim sepak bola Samoa Amerika berhasil mencetak gol sehingga skor menjadi 2-1. Pahlawan kali ini adalah Daru dan Jaya. Mereka berhasil memasukkan bola saat tendangan sudut. Sekali lagi, seluruh pendukung tim ini merasa senang dan bersorak-sorai. Dev took the corner. Jaya. Peluit berbunyi, semuanya bertanya-tanya tentang situasinya. Akhirnya, seluruh pemain tersadar setelah disebutkannya skor akhir pertandingan. Ternyata pertandingan telah usai. Selesai sudah, Rongan menjadi pelatih untuk tim sepak bola Samoa Amerika. Ia mengemas seluruh barang-barangnya. Kini saatnya Rongan meninggalkan pulau ini. Hari perpisahan dengan Rongan tiba. Semua berkumpul di tepi pantai. Perpisahan ini diisi dengan saling mendoakan. Selepas menjadi pelatih tim Samoa Amerika, Rongan mempunyai tawaran yang bagus di LA Galaxy. Namun ia tidak mengambil kesempatan itu dan memilih untuk melakukan hal lain selain sepak bola. Namun sekali lagi, Tavita menegaskan bahwa Samoa Amerika selalu menjadi rumah untuknya. Rongan boleh kembali kapan saja untuk bergabung dengan Samoa Amerika. Acara perpisahan diakhiri dengan bersenang-senang di pantai, mulai dari menari hingga bermain air. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang bersungguh-sungguh, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Setelah mengalahkan Tonga, tim sepak bola Samoa Amerika tidak berada di urutan terakhir lagi. Semua orang mendapatkan posisinya masing-masing. Rongan menjadi pembina untuk tim nasional sepak bola Amerika Serikat dan menjadi komentator untuk sebuah acara olahraga CBS Sports. Nicky Salapu masih menjadi kapten tim nasional. Tavita masih menjabat presiden federasi dan Jaya menjadi atlet transgender pertama yang memasuki kualifikasi Piala Dunia. Ia menjadi pelatih sepak bola dan memenangkan penghargaan. Sekian kisah perjuangan tim sepak bola Samoa Amerika dan pelatihnya Rongan yang sama-sama bangkit dari keterpurukan. Terima kasih dan sampai jumpa pada alur kisah selanjutnya.